Tiba-tiba Doni diseret oleh sosok yang tak kasat mata nih. Doni diseret ke kamar. Sugeng, Leo, Faisal, Pak Tejo juga ikut lari ke kamar. Tetapi pintunya nggak bisa dibuka nih. Akhirnya mereka mendobrak pintu itu tuh. Di saat mereka berhasil mendobrak pintu, mereka lihat Doni yang membelakangi mereka. Mereka panggil tuh si Doni. Don, Doni, Don. Tiba-tiba Doni langsung tertawa nih. Sambil ngomong, Kalian pergi dari sini. Kalian pergi dari sini. Kalian pergi dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bintang. Teman-teman, kalian pernah nggak ngontrak rumah dengan harga yang murah? Tapi kalian selalu diteror nih. Kalau kalian pernah mengalami, coba kalian ceritakan di kolom komentar. Cerita ini dialami oleh 4 orang nih ya, yang kita sebut saja Faisal, Doni, Sugeng, dan Leo. Mereka berempat adalah mahasiswa luar kota yang menempuh pendidikan di suatu universitas. Mereka bukannya mendapat ilmu, malah mendapatkan teror yang membuat mereka trauma. Oke teman-teman, buat kalian nih yang belum subscribe, segera di subscribe nih ya, agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru, video-video terbaru ya. Dan buat kalian nih yang mempunyai cerita horor, kalian bisa share-share di email di bawah ini. Tanpa lama-lama lagi, langsung saja kita mulai. Faisal, Doni, Sugeng, dan Leo adalah teman masa SMA nih. Mereka akan kuliah di universitas yang sama. Ketika sedang masa kuliah, mereka sempat ngekos nih di daerah kampus mereka. Dan ketika nongkrong, tiba-tiba Doni ngomong gini nih pada mereka. Guys, kenapa kita nggak ngontrak aja ya? Ngontrak rumah, ya kan? Kalau rumah kan lebih luas nih daripada di kos. Coba pikir, kalian ngekos 1 bulan 500.000 dikali 12 bulan, ketemunya 6 juta kan? Kalau ngontrak 1 tahunnya kisaran ya 20 jutaan lah. 20 juta dibagi 4 orang kan ketemunya 5 juta nih. 5 juta per orang setahun, lebih murah kan? Selisih 1 juta doang. Rumah di sini ya juga nggak ada biaya lain nih. Mungkin juga biaya listrik doang. Air juga ada, sumur. Faisal setuju dengan pendapat Doni. Tinggal Leo dan Sugeng nih yang belum menjawab pertanyaan Doni. Setelah dijelaskan lagi sama Doni, akhirnya Leo dan Sugeng ini mau nih untuk tinggal di kontrakan. Nah, sekarang mereka tinggal cari kontrakan aja nih. Kemudian mereka mencari kontrakan yang ada di sosial media. Dan mereka menemukan kontrakan yang harganya di bawah 20 juta. Dia pun langsung menghubungi nomor yang tercantum di postingan itu. Besoknya, mereka survei lokasi ke rumah itu. Dan ternyata rumah itu masih bagus, baru selesai direnovasi. Kamarnya juga ada 2 nih, pas banget buat mereka berempat, 1 kamar berdua. Setelah survei, mereka langsung menanyakan harganya nih, takutnya nggak sesuai sama yang di postingan. Dan kalian tahu harganya berapa? Salah semua ya. Ternyata harga sewa per tahunnya adalah 13 juta. Mereka yang mendengar itu ya terkejut nih. 13 juta? Bapak nggak salah nih. Leo agak curiga dengan tempat ini. Tapi Sugeng, Faisal, dan Doni nggak curiga apapun nih sama tempat ini. Leo minta waktu ke pemilik kontrakan nih untuk dipikirkan lagi. Doni angkat bicara nih. Ngapain minta waktu? Mumpung ada nih, murah lagi. Leo pun mengalihkan perhatiannya nih karena takut menyinggung perasaan pemilik kontrakan. Dan Leo bilang gini, iya kita minta waktu buat beres-beres dulu, nanti kita kesini lagi. Akhirnya mereka berempat balik lagi ke kosan tuh. Dan di kosan, Leo ngomong sama mereka nih, kalian gak curiga kah? Masa setahun 13 juta?
Kayak ada yang aneh. Faisal menjawab nih, nggak ada yang aneh, perasaanmu aja kali. Mumpung ada yang murah nih, gas aja lah sebelum diambil sama orang lain. Leo jawab lagi, bentar, sebelum kita tempati rumah itu, gimana kalau kita survei lagi nih ke tetangga dekat rumah itu. Barangkali ada sesuatu yang mengganjal nih, kenapa rumah itu bisa murah. Setelah mereka berbincang-bincang, mereka pun memutuskan kembali ke daerah kontrakan itu. Dan kebetulan ada warung kecil nih, yang gak jauh dari kontrakan itu. Mereka berempat pun langsung pesen kopi nih. Selang waktu, Leo iseng nih tanya ke pemilik warung itu, Pak, rumah di seberang sana disewakan ya? Pemilik warung itu menjawab, iya dek, itu disewakan, tapi sudah lama nggak ada yang nyewa. Leo tanya lagi nih, kenapa pak? Kan bagus rumahnya. Bapak itu menjawab lagi nih, setiap orang yang nyewa rumah itu pasti nggak ada yang betah dek. Palingan 1 sampai 3 bulanan aja nih. Memang murah sih, tapi nggak tahu kenapa. Setiap ada orang yang nyewa rumah itu, pasti nggak ada yang betah. Nyaut nih Doni. Iya pak, kebetulan kami mahasiswa di daerah sini. Kami cari kontrakan nih buat kita berempat. Bapak itu menjawab, oh gitu ya, udah. Kalian cari tempat lain aja dah. Kalian jangan nyewa tempat itu. Meskipun murah, takutnya kalian nggak akan betah. Kan sayang nih uang kalian. Kalau kalian mau tahu lebih dalam lagi, dengarkan nih. Rumah itu dulunya adalah bangunan zaman Belanda dan tidak pernah ditempati sama sekali sama pemiliknya. Kemudian ketika pemiliknya udah nggak ada, keturunannya mengambil alih tanah tersebut. Nah kemudian mereka jual lah rumah itu ke orang lain. Dan ketika ada yang beli rumah itu langsung direnovasi nih. Tapi setelah ditempati, istri penghuni rumah itu sering sakit-sakitan nih hingga meninggal. Kabarnya mereka selalu diganggu oleh sosok yang punya rumah itu dulu. Setelah suaminya mengetahui hal tersebut, dia langsung menjual rumah itu ke maklar rumah nih. Sampai sekarang pun saya nggak tahu pemilik rumah itu siapa. Pada saat itu rumah itu langsung dijadikan kontrakan. Dan setiap orang yang menyewa rumah itu, mereka hanya bertahan paling lama 3 bulan. Dan Bapak juga pernah nih kedatangan orang yang nyewa rumah itu. Bapak itu pun iseng tanya kepada orang yang nyewa rumah itu, Mas, betah ya tinggal di sini? Mas itu menjawab, sebenarnya saya nggak betah nih pak. Masa setiap malam saya diteror, entah itu lampu hidup mati sendiri, air nyala sendiri, dan bahkan yang paling parahnya lagi, saya pernah lihat arwah gentayangan di rumah itu. Jadi pun saya lagi mikir nih, mau tetap di sini atau mau pindah. Dan Bapak tahu alasan orang-orang yang nyewa rumah itu nggak betah tinggal di sana. Di sela-sela Bapak itu bicara, Sugeng nyaut nih, ah Bapak ini bisa aja kalau cerita. Zaman sekarang nih Pak, nggak ada kayak gitu, nggak ada hal-hal kayak gitu. Saya agak kurang percaya Pak, kalau tidak merasakan sendiri. Saya pernah nih, saya sering diceritain hal-hal aneh, tapi nggak pernah nih kejadian sama saya. Bapak pun jawab lagi nih, ya sudah, kalau kalian nggak percaya nggak apa-apa, kalian akan merasakan sendiri. Akhirnya setelah selesai ngopi, mereka berempat balik lagi nih ke kosan dan rundingan lagi nih. Leo yang penasaran sama apa yang dibicarakan Bapak di warung tadi. Akhirnya mereka berempat pun sepakat nih mau nyewa rumah itu. Keesokan harinya mereka langsung tuh menghubungi penjaga rumah itu dan rencananya mau langsung ditempatin besok. Kemudian mereka berangkat ke kampus dulu nih untuk kuliah. Sore harinya setelah pulang kuliah, mereka pun langsung tuh mengemasi barang-barang mereka dan pamit dulu nih kepada pemilik kos. Kalau hari ini adalah hari terakhir mereka ngekos di situ. Alasannya mau pindah ke kontrakan. Keesokan harinya mereka berempat izin kuliah buat ngurus pindahan dulu. Sesampainya di kontrakan itu, mereka dikasih tahu nih larangan-larangan oleh penjaga kontrakan itu. Awalnya larangan-larang itu hal yang wajar nih ya, seperti jangan sampai merusak fasilitas rumah. Tapi di akhir larangan ada yang aneh nih. Larangan tersebut adalah jangan memasuki
bangunan yang ada di belakang. Jadi rumah itu kayak gini. Di dalam satu tanah terdapat dua bangunan. Bangunan depan itu rumah. Ini rumah. Nah, dan di sini itu kosong nih. Nah, kosong, tanah kosong, terus di sininya ada bangunan nih. Dan bangunan itulah yang nggak boleh dimasukin sama mereka. Mereka berempat pun mengiyakan nih larangan-larangan itu. Hari pertama sampai hari ketujuh mereka masih aman-aman aja nih. Sugeng bercanda nih sama mereka. Tuh kan nggak ada apa-apa. Seminggu kita di sini juga aman-aman aja nih, nggak ada yang aneh. Leo nyaut, ya sih, tapi ini baru seminggu loh, masih ada ke depannya. Faisal juga nyaut nih, udah nggak usah dipikirin, yang penting kita sekarang bisa hemat uang. Doni juga nyaut, jangan kayak gitu, kita nggak tahu ke depannya kayak gimana. Kemudian Sugeng ngajak mereka bertiga nih ngopi ke warung bapak yang deket sini, mumpung jadwal mereka kosong nih. Mereka pun langsung ngopi tuh ke warung bapak itu. Sebut saja bapak itu adalah Pak Tejo. Pak Tejo langsung tuh mengenali mereka. Loh, kalian yang minggu lalu kan? Sekarang ada di sini ya? Ngapain? Leo nyaut. Iya Pak, ini kami lagi ngontrak nih di rumah seberang. Pak Tejo nyaut. Loh, kalian jadi nih nyewa rumah itu? Hati-hati ya, semoga kalian betah nih, agar kalian sering nih main-main ke warung bapak. Sugeng nyaut, iya Pak, tenang saja, betah kami di sini, udah 1 minggu kita di sini, masih aman-aman aja kok. Hari mulai gelap nih, mereka pamit ke Pak Tejo nih, mau balik ke kontrakan. Ketika di rumah, Leo ke dapur nih, mau makan. Di saat mau ambil nasi, Leo dengar suara dari arah belakang rumah. Leo pun menghiraukan suara tersebut. Ya, mungkin Leo berpikir itu adalah hewan. Anehnya, suara itu nggak hilang-hilang nih. Leo pun penasaran, ambillah senter dan buka pintu belakang nih. Tapi setelah dilihat oleh Leo nggak ngeliat apa-apa. Dan ketika Leo mengarahkan senter ke bangunan tua di belakang, Leo melihat nih ada seseorang wanita duduk di depan bangunan itu. Leo yang melihat itu langsung kaku, nggak bisa gerak. Di sisi lain, Doni tiba-tiba ke dapur nih. Loh, Leo mana? Kok nggak ada? Lah, pintunya kok terbuka? Nah, dilihatlah sama si Doni. Doni ngelihat, Leo kok bengong di sana ya? Dipanggil sama Doni. Yo, Leo. Yo, Leo. Leo nggak jawab. Akhirnya Doni nyamperin si Leo. Leo lihat apaan sih? Kok serius amat? Yo. Masih nggak nyaut. Akhirnya Doni pun langsung napuk si Leo ini ya. Weh, sadar weh. Lu lihat apaan sih? Sampai segitunya. Leo nggak jawab apapun. Doni langsung ngajak masuk Leo ke dalam. Ketika udah di dalam, Leo kaget nih. Loh, kok aku di sini? Bukannya tadi di belakang ya? Sugeng nyaut nih. Woi, sadar woi. Ngapain ngelamun di belakang? Leo nggak ingat apa-apa nih. Leo yang udah tegang nih, dia ke kamar nih, mau tidur buat ngilangin pikiran itu. Nggak jadi makan lah dia, mau tidur aja. Tinggallah mereka bertiga nih yang ada di depan. Tak lama kemudian Faisal pengen kencing nih, tapi setelah sampai di kamar mandi, Faisal melihat kalau di kamar mandi masih ada orang mandi. Di pikiran Faisal itu adalah Leo yang ada di kamar mandi. Faisal pun ngeburu-buru Leo nih. Yo cepetan yo, kebelet nih aku. Tapi nggak ada jawaban apapun. Faisal langsung ke depan lagi nih. Nah, di saat perjalanan ke depan, Faisal ngelewatin kamar yang ditidurin Leo. Awalnya Faisal nggak sadar nih. Lewat. Nah, ketika ngelewatin kamar Leo, kok kayak ada orang di kamar. Nah, Faisal ini langsung lihat ke kamar nih. Dan ternyata Leo tidur di kamar. Faisal pun langsung tuh lari ke depan nih buat mastiin di kamar mandi mereka berdua.
Setelah sampai depan, ternyata mereka berdua masih ada di depan. Lari lagi Faisal ke belakang ke kamar mandi. Ternyata kamar mandinya kosong, nggak ada apapun. Tubuh Faisal langsung merinding semua nih, langsung kaku. Faisal ke depan nih dan menceritakan kejadian yang dialaminya. Geng, Don, kalian tahu nggak? Ketika aku ke kamar mandi, ada seseorang di dalam. Kukira itu Leo. Tapi ketika aku mau balik ke sini, aku lihat Leo tidur nih di kamar. Terus aku ke depan nih buat mastiin kalau di kamar mandi itu kalian. Tapi kalian ada. Kemudian aku kembali ke kamar mandi nih. Ternyata kamar mandi itu kosong. Sugeng dan Doni yang mendengar cerita itu bengong nih sambil melihat-lihat. Hah? Faisal pun akhirnya ditenangkan nih sama mereka. Tak lama kemudian Doni, Sugeng ngecek ke belakang, tapi aman-aman aja nih. Gak ada yang aneh. Singkat cerita, keesokan harinya nih, Faisal masih kepikiran sama kejadian semalam nih. Terus tanya tuh sama Leo. Yo, kau semalam lihat apa di belakang? Leo menjawab, kau lihat juga kah? Faisal jawab, enggak, tapi aku merasakan kejadian aneh semalam. Kemudian Faisal menceritakan kejadian semalam nih. Leo juga menceritakan kejadian yang dialaminya. Akhirnya mereka membungkam cerita dulu nih, biar Doni dan Sugeng merasakan dulu. Oke, biar adil semuanya ya, satu kena, semuanya harus kena. Di sela-sela perbincangan mereka, tiba-tiba Leo dan Faisal mendengar teriakan Sugeng dan Doni nih. Faisal dan Leo langsung tuh ke kamar mereka berdua. Tapi pintunya nggak bisa dibuka nih, padahal mereka nggak pernah ngunci pintu. Akhirnya mereka dobrak tuh pintu itu. Ternyata Leo dan Faisal masih melihat Sugeng dan Doni tertidur nih. Lantas suara apa tadi yang teriak? Kemudian Leo dan Faisal memanggil mereka berdua nih, tapi mereka nggak bangun. Padahal biasanya sekali panggil mereka langsung bangun nih. Kemudian Sugeng dan Doni ditabok tuh sama Leo. Woi bangun woi, woi bangun woi. Seketika itu mereka langsung tuh ngos-ngosan ketika bangun. Dan kalian tahu apa yang terjadi? Ternyata Sugeng dan Doni ketindian. Kalian tahu ketindian? Ketindian itu kayak kita habis mimpi horor nih ya, mimpi nggak enak. Tiba-tiba kita kayak nggak bisa gerak, mau bangun susah, mau ngomong ini ketahan. Itu tindian. Sebenarnya Sugeng dan Doni itu udah manggil Faisal dan Leo. Tapi suara mereka tuh kayak kehalang nih. Jadi mereka kayak ngomong tuh. Hah? Nah kayak gitu, nggak ada suara sama sekali. Itu hanya permulaan nih. Ada kejadian lainnya yang bikin mereka bisa pindah dari rumah itu. Setelah kejadian itu, mereka berangkat kuliah nih, seperti biasanya. Singkat cerita, di saat mereka pulang ke kontrakan, mereka berempat membahas kejadian yang menimpa mereka ini. Di situ Leo penasaran nih, apa yang sebenarnya terjadi dengan rumah ini. Sugeng juga penasaran nih, baru kali ini dia merasakan hal yang baru, yang belum pernah ia alami. Malam pun tiba nih. Dan di saat mereka sedang mengobrol, tiba-tiba bau kemenyan yang entah asalnya dari mana tiba-tiba datang. Awalnya yang menyadari hal itu adalah Faisal nih. Kalian nyium bau sesuatu nggak? Yang lain nyaut, iya nyium. Ini kayak bau-bau dupa kayaknya. Di saat itu mereka langsung keluar rumah buat mastiin kalau bau itu bukan di rumah dia doang. Kan tetapi ketika mereka keluar, mereka berempat nih mendengar sesuatu nih. Redak, 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 redak dari dalam rumah. Mereka pun langsung masuk rumah nih. Dan kalian tahu apa yang terjadi? Barang-barang mereka berserakan. Di saat mereka merapikan barang yang berserakan itu, tiba-tiba ada suara tangisan dari arah belakang. Ketika dicek, nggak ada apa-apa nih, aman-aman aja. Mereka kembali ke depan tuh. Dan di saat mereka mau melangkah ke depan, tiba-tiba pintu di belakang buka tutup sendiri. Rak, 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 rak.
mereka berempat yang sulit percaya adanya hal mistis, hal horor, langsung merinding di tempat. Tak lama kemudian mereka berempat yang penasaran itu langsung tuh ke pintu itu. Di saat udah di pintu, mereka tengok-tengok nih, nggak ada apa-apa nih. Dan di saat itu Leo ngomong pada mereka, "Hei, kalian lihat nggak yang di sana?" Sambil nunjuk. "Woi anjing, itu apaan woi?" Ternyata mereka bertiga itu lihat sosok itu. Kemudian sosok yang nangis itu langsung natap mereka berempat nih. Tiba-tiba sosok itu merangkak dan lari ke 4 orang itu, mereka berempat. Seketika mereka berempat pun langsung lari juga nih ke depan. Ketika lari ke depan, mereka masih merasa nggak aman nih. Mereka akhirnya keluar tuh dan menuju ke tempatnya Pak Tejo. Di saat udah di warung Pak Tejo lihat 4 orang ini kayak ngos-ngosan nih. "Ada apa dek? Kok kalian lari-lari?" Mereka berempat masih belum bisa bicara nih karena kecapean dan syok. Pak Tejo pun langsung memberikan mereka air nih. "Nih minum dulu biar tenang." Mereka pun langsung minum tuh dan mereka menceritakan kejadian yang mereka alami di rumah itu. Pak Tejo yang mendengar cerita itu penasaran nih sama rumah itu. Akhirnya Pak Tejo ingin mereka membawanya ke rumah itu. Nah, di saat mereka udah sampai di rumah itu, Pak Tejo langsung mencium aroma yang sangat menyengat nih. Aroma yang kayak bau-bau darah. Bukan hanya Pak Tejo yang mencium. Ternyata mereka berempat juga mencium aroma itu. Doni yang gak tahan sama bau darah itu, seketika langsung muntah di tempat. Kemudian mereka yang gak kuat tuh langsung balik lagi ke warung Pak Tejo. Pak Tejo tanya nih, "Dek, kalian berbuat apa? Kok sampai kayak gini?" Leon jawab, "Gak pernah pak, dari awal kita nempati rumah ini sampai sekarang kita gak pernah tuh ngelakuin hal-hal yang aneh." Pak Tejo tanya lagi, "Pas kalian mau ngontrak rumah ini, apa kalian pernah diomongin sesuatu sama penjaga rumah?" Leo jawab nih, "Ya cuman larangan-larangan aja sih pak. Tapi pak, ada satu larangan yang aneh nih. Kita nggak boleh tuh ke belakang, ke bangunan yang ada di belakang." Pak Tejo yang dengar cerita itu berpikir kalau sumbernya dari bangunan itu. Kemudian Pak Tejo ngajak mereka tuh untuk lihat apa yang ada di dalam bangunan belakang itu. Awalnya mereka takut tuh, karena saking penasarannya mereka juga mau. Di saat mereka masuk rumah, mereka disambut oleh meja, kursi, foto yang berserakan. Padahal tadi udah dirapiin nih, sekarang berserakan lagi. Seakan-akan penunggu rumah itu gak mau ada penghuninya. Mereka menghiraukan itu langsung ke belakang nih. Ketika mau buka pintu belakang, tiba-tiba Doni diseret oleh sosok yang tak kasat mata. Doni diseret ke kamar. Sugeng, Leo, Faisal, Pak Tejo juga ikut lari ke kamar. Tetapi pintunya nggak bisa dibuka nih. Akhirnya mereka mendobrak pintu itu tuh. Di saat mereka berhasil mendobrak pintu, mereka lihat Doni yang membelakangi mereka. Mereka panggil tuh si Doni, Don. Tiba-tiba Doni langsung tertawa nih, sambil ngomong, "Kalian pergi dari sini. Kalian pergi dari sini. Kalian pergi dari sini." Habis ngomong itu, Doni langsung tergeletak lemas nih. Mereka pun langsung tuh bawa Doni ke warung Pak Tejo.
Dan Pak Tejo menyarankan mereka untuk tidur di warung Pak Tejo dulu. Di saat Doni yang masih lemas, yang nggak berdaya, mereka berundingan lagi nih, mau tetap di situ apa mau pindah. Pak Tejo menyarankan mereka buat pindah aja nih, sebelum terjadi hal yang nggak diinginkan. Akhirnya mereka memutuskan untuk pindah rumah. Mereka merencanakan besok pagi nih buat ngemasin barang-barang mereka. Sementara malam ini mereka tidur di warung Pak Tejo. Kemudian Leo telepon tuh ke penjaga rumah kalau mereka nggak akan melanjutkan kontrak itu. Leo ngomong nih sama penjaga rumah itu kalau mereka sedang diteror sama makhluk gaib. Penjaga rumah juga kaget nih mendengar cerita dari Leo. Tapi itu entah kaget beneran atau kaget pura-pura, sebenarnya mereka nggak tahu. Keesokan harinya mereka langsung ke rumah itu dan mengemasi barang-barang mereka. Setelah mengemasi barang-barang mereka, akhirnya mereka balik tuh ke kos yang pernah mereka tempati. Di perjalanan mereka menyempatkan waktu buat pamitan sama Pak Tejo, sambil mengucapkan terima kasih nih udah membantu mereka berempat. Sesudah berterima kasih kepada Pak Tejo, mereka pun melanjutkan perjalanan. Sampai sekarang pun Sugeng, Leo, Faisal, dan Doni nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan rumah itu. Dan mereka juga mencari aman nih dengan pergi dari rumah itu. Akhirnya mereka menyimpan cerita ini nih. Tapi dari mereka berempat, mereka berpikir bahwa itu adalah permainan dari yang punya rumah. Akhirnya mereka pun kembali ke dunia yang aman dan tentram. Gimana sobat horor? Ternyata rumah murah juga belum tentu nih aman buat kita. Buat kalian yang ingin cari rumah, kalian cari tahu sama warga sekitar nih, agar kalian tidak menyesal. Dan kalian kalau mau menghuni rumah, jangan lupa buat syukuran ya, agar kalian terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, saya Bintang, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.